belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, dulu Yahudi dan Nasrani itu juga menerima kitab suci dari Allah. Isi kitab sucinya juga menyeru untuk mentauhidkan Allah, tunduk patuh kepada Allah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, mereka semakin jauh dari tuntunan kitab sucinya, semakin jauh dari petunjuk kitab sucinya. Bahkan kitab suci yang dari Allah itu mereka gonta-ganti sendiri dengan tangan-tangan mereka. Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka ganti kitab sucinya, ditulis sendiri, digonta-ganti. Maka semakin jauh dari petunjuk kitab suci yang berasal dari Allah itu, hatinya menjadi keras. Tidak lagi mau tunduk patuh kepada Allah, tidak lagi mau taat kepada Allah. Andai kata mereka itu tidak jauh-jauh dari kitab sucinya yang dari Allah itu, niscaya mereka juga akan mengimani kerasulan Muhammad. Mereka itu mengenal. Nah, ini nanti sekaligus menjawab pertanyaan pertama, ya. Mereka itu sebetulnya mengenal Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad itu sebagaimana kenal mereka terhadap anak-anak kandungnya sendiri, karena tertulis dalam kitab suci mereka bahwa akan datang seorang Rasul yang namanya Ahmad atau Muhammad, itu tertulis dalam kitab suci mereka. Namun karena kedengkian yang ada di hati ahli kitab itu, sehingga mereka berselisih, tidak mau mengimani kerasulan Nabi Muhammad. Hal ini Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah 146. Nah, ini maksud dari wa maktalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Tidaklah orang-orang yang diberi kitab itu berselisih setelah datang kepada mereka pengetahuan yang jelas tentang kerasulan Muhammad. Begitu Rasul datang, Rasulullah datang, mereka berselisih karena dengki, tidak mau mengimani kerasulan Nabi Muhammad. Padahal mereka itu kenal betul bahwa nanti akan datang seorang Rasul yang terakhir, seorang Nabi yang terakhir, penutup para Nabi, penutup para Rasul. Karena hal itu tertulis dalam kitab suci mereka. Betul, begitu Rasulullah diutus oleh Allah, ahli kitab mengingkarinya. Padahal mereka mengenal sebetulnya, seperti kenal mereka terhadap anak-anaknya sendiri. Mari dibaca itu Al-Baqarah 146. Surat Al-Baqarah ya 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Kenal sebetulnya dengan Nabi Muhammad itu ahli kitab Yahudi Nasrani itu sangat kenal sekali.
dengan Nabi Muhammad, dengan kerasulan Nabi Muhammad, itu kenal sekali. Kenalnya mereka kepada Nabi seperti mereka kenal kepada anak-anak kandungnya sendiri. Namun karena kedengkian yang begitu dalam, kerasnya hati, jauh dari kitab suci, sehingga begitu Rasulullah diutus oleh Allah, mereka tidak mau mengimani. Hal yang sama tentu bisa berlaku pula pada umatnya Nabi Muhammad ini, kita ini. Kalau kita semakin jauh dari Al-Quran, maka hati kita akan jadi keras. Kalau hati itu sudah keras, tidak mau untuk taat pada Allah, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, itu tidak mau, wong hatinya sudah keras. Oleh karenanya di Al-Hadid 16 tadi Allah sindir kita semua. Alam yakni lilladzina amanu, ya, lilladzina amanu, bukan alam yakni linnas, bukan, atau juga bukan alam yakni lilladzina aslamu, juga bukan, tetapi alam yakni lilladzina amanu. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang telah mengaku beriman kepada Allah, antakhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq, untuk tunduk patuh hatinya mengingat Allah, dan tunduk patuh pula hatinya mengikuti kebenaran yang telah Allah turunkan. Kalau kita membaca ayat itu detik ini, kok ternyata sampai detik ini kita belum tunduk patuh kepada Allah, belum tunduk patuh kepada petunjuk Al-Quran, padahal kita sudah ngaku beriman. Lantas kapan lagi hati ini akan tunduk patuh? Allah sudah beri waktu pada kita sekian lama, puluhan tahun. Allah sudah jadikan kita sebagai orang Islam. Allah sudah menjadikan kita sebagai hambanya yang beriman. Tapi kalau puluhan tahun yang telah Allah berikan belum menjadikan kita tunduk patuh kepada Allah, belum menjadikan kita tunduk patuh pada petunjuk Al-Quran, mau sampai kapan? Mau berapa puluh tahun lagi Allah beri waktu sehingga hati ini mau terbuka, tunduk patuh betul pada Allah dan Al-Quran? Sudah tidak ada waktu. Kalau sampai detik ini ternyata kita baca ayat itu dan tetap tidak mau berubah, tidak mau tunduk patuh pada Allah, tidak mau mengikuti Al-Quran, sudah tidak ada waktu lagi. Karena detik kedua kita sudah mati. Kan begitu. Itu sindiran Allah khusus ditujukan kepada hambanya yang telah ngaku beriman, dan sekaligus merupakan peringatan dari Allah. Kalau ngaku iman tapi tidak tunduk patuh pada Allah, tidak mau terpimpin dengan Al-Quran, konsekuensinya tentu dia seperti ahli kitab. Dia akan semakin jauh dari Al-Quran. Orang Islam semakin jauh dari Al-Quran, maka hatinya akan keras. Karena yang bisa melunakkan hati seseorang itu hanya Al-Quran. Untuk bisa lunak, ya tentu harus paham Al-Quran. Untuk bisa paham Al-Quran, ya tentu istiqomah mengkaji petunjuk-petunjuk Al-Quran. Oleh karenanya Allah melarang hambanya yang beriman, jangan berkeadaan seperti ahli kitab. Keadaan mereka itu fatala alaihimul amadu. Mereka itu sudah sangat jauh dari kitab sucinya,
berlalu masa yang sangat panjang, sangat lama, jauh dari kitab sucinya. Orang yang sudah jauh dari petunjuk kitab suci, maka faqasat qulubuhum, hati mereka akan keras. Wa katsirum minhum fasikun. Kalau hati itu sudah keras, jangan harap dia akan beriman sepenuhnya kepada Allah. Kalau hati itu sudah keras, tertutup dari kebenaran, yang terjadi perbuatan fasik yang akan dilakukan. Ini menjadi perhatian kita semua. Maka sebetulnya Bapak Ibu, saat ini di antara umat Islam, jangan-jangan termasuk kita, naudzubillah, itu sedang terjangkiti satu penyakit. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya, yaitu qalbun qasi, hati yang keras. Ini penyakit yang berbahaya sekali. Dampaknya tidak hanya di dunia saja, sampai akhirat dampak dari qalbun qasi ini, hati yang keras ini. Kenapa kita tidak takut dengan qalbun qasi ini? Dengan corona saja takutnya seperti itu. Kalau corona itu kan dampaknya hanya di dunia saja. Tapi kalau hati yang keras, dampaknya akan dibawa sampai di hadapan Allah, sampai di pengadilan akhirat kelak. Banyak di antara orang yang ngaku Islam sudah terjangkiti virus qalbun qasi ini, tetapi tidak sadar, atau sadar tapi pura-pura tidak sadar dan tidak mau sadar. Akhirnya kebenaran Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Kalau Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hatinya, yang terjadi kefasikan demi kefasikan yang dia lakukan, kedzoliman demi kedzoliman, ketidakadilan demi ketidakadilan, kebohongan demi kebohongan yang terus dilakukan. Itu karena kerasnya hati dari kebenaran. Lah itu ya, yang dimaksud ahli kitab yang berselisih tadi. Perselisihan itu menyangkut dengan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka kenal Nabi Muhammad sebagaimana kenal mereka terhadap anak-anak kandungnya. Tetapi begitu Allah utus Rasulullah, ternyata mereka berselisih dan tidak mau mengimani kerasulan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena baghyam bainahum, kedengkian, kebencian di antara mereka, benci dengan kerasulan Nabi Muhammad, dengki dengan kerasulan Nabi Muhammad. Ya, karena kerasnya hati.